مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. وأخص بالذكر salam penghormatan kepada anak cucu keturunan Sahibul Haul yang pada hari ini kita peringati haul yang ke-25, Al-Arif Billah Al-Waliyullah Al-Habib Idrus bin Bakar Al-Habashi, yang kita doakan mudah-mudahan dengan keberkahan haul Sahibul Haul Al-Habib Idrus bin Abi Bakar Al-Habashi, mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir bersama kita yang tadi membacakan daripada manaqib kakek beliau, yaitu Habibuna al-Mahbub Al-Habib Ali Ridha ibn Muhammad Mahdi ibn Idrus Al-Habsyi Sahibul Haul. Begitu juga hadir bersama kita Sayyidi Habibi Ibn Abdul Qadir Ibn Idrus Al-Habsyi, cucu juga daripada Sahibul Haul, serta yang tadi memimpin pembacaan tahlil Bil Banal Mahbub Al-Habib Zain Ibn Ali Bahrun. Begitu juga hadir bersama kita Habib Ahmad bin Mustafa bin Tahir, serta saya juga ditemani oleh Al-Habib Muhammad Ba'bud selaku bendahara DPW FPI Surabaya. Begitu juga saya ditemani oleh Kiai Haji Ahmad Fuadi, bendahara Dewan Pimpinan Daerah FPI Jawa Timur. Serta tak lupa salam penghormatan kepada para tokoh kesepuhan, bil khusus Kiai Haji Zubaidi. Hadir bersama kita Kiai Haji Mashhudi, hadir bersama kita Kiai Haji Mahmud, hadir bersama kita Ustadz Hisham, hadir bersama kita Haji Hashim, begitu juga Ustadz Munir, dan tadi perwakilan daripada aparatur pemerintah yaitu Bapak Camat kita Umar Junaidi dan seluruh para tokoh yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para asatidz kita, para tuan-tuan guru kita, para kesepuhan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga zahir batinnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan dalam setiap perjuangan langkah dakwahnya. Amin ya rabbal. Dan tak lupa salam penghormatan kepada para panitia yang telah bersusah payah terhadap terlaksana dan suksesnya acara pada malam hari ini.
baik yang menyumbang secara moral maupun material, dan seluruh yang ikut terlibat, baik dari kawan-kawan tim hadrahnya, begitu juga tim sound systemnya, seluruh yang ikut mendekorasi daripada tempat ini, serta tak lupa kawan-kawan yang setia mendampingi saya, yaitu dari kawan-kawan batik maupun relawan yang ikut di dalam mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua panitia yang terikut bersumbangsi atas terlaksananya acara pada malam hari ini, mudah-mudahan segala jerih payahnya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan tak lupa salam penghormatan yang teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir dalam peringatan haul pada malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya usaha-usahanya diberkahi, yang punya kesulitan dimudahkan, amin. Yang punya hutang piutang diselesaikan, amin. Yang belum mendapat jodoh dientengkan jodohnya, amin. Yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Yang belum mendapat keturunan diberikan keturunan yang salih dan salihah, amin. Yang sudah mendapatkan keturunan anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga zahir batinnya, mudah-mudahan dijadikan anak keturunan yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, amin. Dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari informasi yang saya terima bahwa malam hari ini selain perayaan Maulid yang sama kita rayakan, bahwasanya malam hari ini juga merupakan haul yang ke-25. Tapi adapun perayaan di Kepulauan Bawean ini merupakan haul yang pertama kali diadakan. Dan kita berdoa berharap mudah-mudahan bukan hanya tahun ini saja, tapi insya Allah di tahun-tahun yang akan datang perayaan haul ini akan terus berlanjut, insya Allah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa juga yang menjadi wasilah terhadap perayaan pada malam hari ini, yaitu guru kita bersama Habib Muhammad Mahdi Ibn Sahibul Hawal Al-Habib Idrus bin Abi Bakar Al-Habashi, yang semula beliau berencana ingin hadir ke tempat ini, namun karena berhalangan, karena beliau dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, dan mudah-mudahan bisa kembali bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, malam hari ini kita memperingati haul seorang waliullah yang kita telah dengar managibnya, yang kita telah dengar sekelumit daripada episode kehidupannya, yang mana perayaan haul ini, saudara, merupakan satu ajaran, satu hal yang Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh, bahkan dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya, yang terus dilanjutkan oleh keturunannya. Bagaimana dalam salah satu riwayat, di mana tatkala Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika firaqsis sana, di setiap awal-awal tahun, Nabi selalu mengajak para sahabatnya, Nabi mengajak putri-putrinya untuk mengunjungi, menziarahi makbarah syuhada Uhud. Nabi ajak para sahabat, saudara. Nabi ajak para sahabat-sahabat setianya untuk datang ke makbarah syuhada Uhud, untuk membacakan doa, untuk melantunkan doa-doa, di mana diriwayatkan dalam riwayat Imam Baihaqi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, kemudian Nabi membacakan salah satu ayat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Nabi katakan salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian wahai ashab Uhud, bima sabartum, terhadap apa-apa yang telah kalian tanggung dengan kesabaran, apa-apa yang telah kalian tanggung dengan segala macam kesulitan,
Tapi kesulitan dan berbagai macam ujian tersebut tidak melemahkan, tidak memundurkan kalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah fa ni'ma uqbad dar, dan sebaik-baiknya nikmat adalah tempat kembali dialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa saudara? Setiap tahun Nabi mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi mengajak Sayyidina Umar Ibn Khattab, Nabi mengajak para sahabat-sahabatnya untuk mengunjungi makbarah syuhada Uhud, sehingga Nabi mengajak para sahabat untuk membacakan doa kepada ashabul Uhud yang mereka telah gugur di medan tempur tatkala membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan daripada agama Allah. Karena perjuangan tersebut Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bentuk dedikasinya, dalam bentuk penghormatannya, Nabi ajak para sahabat untuk mengunjungi makam syuhada Uhud dan membacakan doa untuk mereka di setiap tahunnya. Oleh karenanya para alim ulama mengatakan ini adalah bentuk satu budrah, ini adalah bentuk dasar yang merupakan salah satu cikal bakal adanya perayaan Hul, yaitu perayaan di mana memperingati hari wafatnya orang yang mulia, hari wafatnya orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perayaan Hul merupakan salah satu yang juga dianjurkan, diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang bawayan kok sholawatnya lemes nih. Ini kayaknya mikir agak berat, coba deh. Tes tuh, enakan yang ini kayaknya. Jelas gak? Jelas gak? Ini orang bawayan kok dengar nama Nabi sholawatnya males nih. Udah makan apa belum? Udah apa belum? Pikiran makan jawabnya kenceng loh. Pikiran sholawat pelen, kira-kira kalau ditanya makan jawab kenceng, sholawatnya pelen, kira-kira benar apa salah tuh? Benar apa salah? Benar apa salah? Harusnya yang jawabnya kenceng sholawat apa ditanya makan? Sholawat apa makan? Benar. Saudara, tadi saya bacakan satu ayat, kemudian dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan bahwasanya setiap firaqsisan, di setiap satu momen dalam satu tahun itu Nabi ngajak para sahabat untuk mengunjungi makbarah syuhada Uhud. Dan kemudian dalam riwayat ternyata budaya itu kemudian terus dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar tatkala beliau menjadi khalifah. Tatkala Sayyidina Umar jadi khalifah, dilanjutkan lagi apa yang kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus menerus dalam setiap daripada kekhilafahannya. Ini menjadi salah satu dasar untuk kita memperingati daripada hari wafatnya orang yang mulia, hari wafatnya wali min auliyaillah, untuk kita mengapresiasi perjuangan mereka, untuk kita bacakan lantunan doa sebagaimana Nabi kita membacakan doa kepada ashabul Uhud. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Bahkan saudara, dalam kitab syarah tafsir Imam Ar-Razi disebutkan bahwa ayat ini salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar merupakan satu tahniah, ucapan selamat yang dibacakan oleh para malaikat tatkala nanti para ashabul jannah, mereka-mereka yang telah tercatatkan oleh Allah, yang telah lulus dalam mizan timbangan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya, maka para malaikat akan menyambut. Para malaikat akan gegap gempita menyambut, salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian, hei ashabul jannah, bima sabartum, dari apa-apa yang telah kalian sabar menjalani kehidupan dunia, menjalankan taklif, menjalankan kewajiban salatmu, menjalankan kewajiban zakatmu, menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Fa ni'ma uqbad dar, dan sebaik-baik daripada tempat kembali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa saudara? Malaikat bakal nyambut para ashabul jannah. Malaikat akan menjemput gengkap gempita mereka-mereka yang telah diberikan ketetapan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Itu menjadi motivasi bagi kita saudara. Artinya apa ya? Di dalam menjalankan aturan syariat itu bukan perkara yang mudah. Dalam menjalankan aturan syariat, di sana ada taklif, di sana ada pembebanan untuk kita menjalankannya. Tapi ingat,
di balik daripada beratnya tanggung jawab kita mengerjakan daripada tanggung jawab kita kepada Allah, tapi di sana ada janji Allah untuk memberikan kita daripada sebaik-baiknya tempat kembali, dialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya mau tanya, ngejalanin syariat untuk kita menjalankan aturan-aturan Allah dengan adanya hawa nafsu, dengan adanya syaitan, kira-kira menjalankan aturan syariat kira-kira sulit atau mudah? Saya mau tanya, godaan kita banyak gak? Banyak gak? Setan yang ngegoda manusia banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Coba aja buktiin yang hadir pengajian majelis taklim sama acara maulid, banyakan yang ngaji apa yang maulid? Jawab yang kompak. Saya mau tanya, kalau pengajian majelis taklim kira-kira yang hadir ada nggak segini nih yang hadir nih? Ada nggak? Ada nggak? Oh, di Bawean kalau ngaji segini terus nih. Oh, hebat orang Bawean, alhamdulillah. Kalau di Jakarta enggak? Di Jakarta tempat saya, kalau pengajian dikit, tapi kalau maulid yang hadir banyak. Kenapa kok bisa begitu, saudara? Karena kalau pengajian itu setan yang goda, setannya bintang 5. Kalau pengajian maulid yang goda setannya dikit. Ada yang goda, tapi beda godaannya, saudara. Kenapa? Kalau ngaji biasanya yang diajuin akidah, yang ngajuin fikih, yang ngajuin akhlak, yang suruh bawa kitab, nyatet, biasanya berat, godaannya ada aja. Tapi kalau giliran maulid, perayaan maulid, oh itu yang datang banyak. Kenapa? Karena oh enak di sono, tinggal duduk dikit-dikit dapat berkat, pulang bawa bawaan. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi kalau dengan kayak begitu, kalau yang ngaji dikit, yang maulid banyak, wajar gak? Wajar gak? Wajar. Makanya setan kalau buat ngegoda, Habib Salim Syatri mengatakan, saudara, setan yang ngegoda hadir majelis ilmu dengan setan yang ngegoda hadir majelis maulid, itu pangkatnya lebih tinggian yang ngegoda hadir daripada majelis ilmu. Kenapa? Karena pahala hadir ke majelis ilmu lebih gede daripada hadir majelis maulid, saudara. Artinya apa? Saya ingin tekankan bahwasanya al-ajar ala qadri ta'ab. Makin berat daripada sebuah tanggung jawab ibadah, semakin besar juga pahalanya. Tapi semakin ringan beban tanggung jawab ibadahnya, ringan juga pahalanya. Makanya nggak heran kenapa malaikat nyambut mereka ashabul jannah yang masuk ke surga. Karena kalau Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan al-jannah mahu balash, surga itu nggak gratis. Saya mau tanya, di Bawean ada hotel nggak? Jawabnya semangat banget. Saya mau tanya, hotel kira-kira orang kalau mau nginep di hotel bayar gak? Bayar gak? Saya mau tanya, kalau hotel bintang 2 sama bintang 3, mahalan bintang 2 apa bintang 3? Hotel bintang 3 sama bintang 4, mahalan hotel bintang 3 apa bintang 4? Hotel bintang 4 sama bintang 5, mahalan bintang 4 apa bintang 5? Kenapa bisa berbeda, saudara? Karena setiap bintang punya pelayanan yang berbeda, betul? Makin tinggi bintangnya, makin hebat pelayanannya, betul? Nah sekarang saya mau tanya, kalau masuk ke hotel mesti bayar, kira-kira masuk surga gratis apa bayar? Nah, bingung kan? Saudara, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan al-jannah mahbalash, surga tuh gak gratis. Maksudnya apa? Kalau Anda masuk hotel saja yang fasilitasnya bintang 5, yang katakan fasilitasnya paling istimewa, pasti Anda akan diminta bayaran, saudara. Kenapa? Karena ada fasilitas yang akan Anda dapat. Kalau hotel yang katanya mewah, yang katanya indah, yang fasilitasnya megah, kalau dibandingkan dengan surga, saya mau tanya, indah mana, hotel sama surga? Hotel atau surga? Hotel atau surga? Surga, saudara. Bahkan ada seorang arsitektur Jerman, karena mendengar salah satu karakter cirinya surga itu dikatakan bahwasanya di surga itu tajri min tahti al-anhar, mengalir di bawah-bawah lantainya adalah sungai-sungai.
seorang arsitektur Jerman mencoba mengimplementasikan sebuah metode bangunan dengan membuat ada aliran sungai di bawah rumahnya, saudara. Ternyata dia menemukan satu rumah dengan metode konsep macam itu, rumah dengan tingkat kesejukan yang luar biasa, rumah dengan tingkat ketenangan yang luar biasa, sampai-sampai ini orang Jerman yang semula non muslim, yang semula kafir, karena hanya mendengar salah satu ciri daripada surga, dia praktekkan dengan ilmu arsitekturnya sehingga dia masuk Islam karena keberkahan ciri surga. Alhamdulillah. Itu baru satu ciri, saudara. Artinya apa? Surga nggak ada tandingannya. Mau sehebat apapun satu bangunan, sehebat apapun sebuah hotel sekalipun, tidak akan bisa menandingi keindahan dan kenikmatan surga. Alhamdulillah. Nah, kalau hotel saja yang terbaik di dunia mau masuknya pakai bayar, maka surga pun sama, saudara. Surga untuk kita bisa dapatnya harus mencari ridha Allah dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Makanya ada ungkapan dari Imam Syafi'i mengatakan, ridha Allah ghayatun la tutrak wa ridha nas ghayatun la tutrak. Kata Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ridha Allah, mencari ridha Allah yang menjadi sumber kebahagiaan kita di dunia hingga akhirat, merupakan ghayatun la tutrak, satu tujuan hidup kita yang gak boleh kita tinggal. Sedangkan ridha nas, mencari ridha manusia, adalah ghayatun la tudrak, satu tujuan hidup yang gak bisa kita gapai. Kita terkadang lebih sibuk cari ridhonya manusia sampai-sampai kita lupa cari ridho Allah, padahal ridho Allah lah yang akan menyelamatin kita dunia akhirat, saudara. Makanya ada satu kisah hikayat anekdot yang sering kita dengar, saudara. Hikayat ini kira-kira diceritain apa jangan? Oh, lemes banget orang Bawian. Kira-kira cerita apa jangan? Cerita apa jangan? Kira-kira ceritanya sekarang apa tahun depan? Sekarang atau tahun depan? Udah malam, udah 10:30. Lanjut. Lanjut. Siap lanjut? Siap lanjut? Siap sampai pagi? Betul? Lu sampai pagi gue pulang. Lu enak banget sampai pagi. Emang gue wayang. Saudara, dalam satu kisah ini sering kita dengar, saudara. Di mana ada seorang ayah dengan seorang anak dengan sebuah keledai. Keledai apa kedelai? Hah? Kedelai? Kedelai apa keledai? Kedelai apaan? Hah? Oh, tempe. Keledai ya? Ayah anak dengan keledai. Saya sering kepleset soalnya. Satu waktu sang ayah perintahkan oleh anaknya, ya nak, kau naiklah, biar ayah yang tuntun. Kemudian di perjalanan jarak 50 meter ketemu satu orang. Orang ini bilang, ini anak durhaka. Kok bapaknya disuruh jalan, bapaknya kesian, bapaknya cari nafkah. Ini anak memang anak zaman sekarang, anak tak tahu diri. Udah dinafkahin, dihidupin, tapi gak ada baktinya sama orang tua. Lihat tuh anak naik ke keledai, tapi bapaknya malah disuruh jalan. Akhirnya ini anak dengar ucapan itu orang, gak senang hati, gak enak hatinya. Ya udahlah ayah sajalah yang naik, biar aku yang tuntun ayah. Jalan 50 meter, ketemu lagi orang lain. Orang ini mengatakan, aduh ini bapak gak tahu diri, anak masih kecil disuruh jalan, padahal bapaknya udah gede badannya kuat. Kenapa kok anaknya masih kecil disuruh jalan? Akhirnya bapaknya nengok anaknya, tadi anak naik salah, bapak naik salah, udah dah dua-duanya aja naik. Jalan 50 meter ketemu lagi orang yang lain, ngomong lagi. Dia bilang, ini bapak sama anak gak tahu diri. Itu keledai kan badannya kecil, lu bapaknya gede, tambah anaknya, emang gak tahu apa itu binatang punya hak asasi hewan? Bapaknya sama anak nengok-nengok kan, ya Allah, bapak jalan salah,
Anak jalan salah, dua-duanya naik salah. Udah deh Pak, kalau begitu mendingan kita jalan aja deh berdua dah, nggak usah pakai ada naik. Jalan lagi saudara, bapaknya di kiri, anaknya di kanan. Kalau 50 meter ketemu orang lagi, dari jauh udah ketawa-tawa sambil geleng-geleng. Ini bapak sama anak goblok ya, ada kendaraan dengan naikin. Dari kisah sederhana ini saudara, ketika seorang dia cari ridho manusia, dia pengen dapat ridho manusia, itu satu tujuan hidup yang nggak bisa dia gapai. Dia nggak bisa tuh bikin ridho semua orang ridho sama dia, nggak bisa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ridho nas gayatun la tudrak. Mencari ridho manusia merupakan tujuan hidup yang nggak mungkin kita gapai. Gak mungkin semua orang bisa ridho dengan kita, tidak mungkin semua orang bisa rela dengan kita. Dan andai kata pun mereka semua rela, semua ridho, dan itu tidak menjadi jaminan untuk kita bisa selamat dunia akhirat saudara. Tapi sekarang kita kadang suka luput. Ridho Allah yang gak boleh kita lupa, ridho Allah yang gak boleh kita tinggal, justru sering kita lalaikan, justru sering kita tinggalkan karena jabatan kita, karena perintah atasan kita lupa bahwasanya ridho Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu hal yang boleh kita tinggal saudara. Makanya Imam Syafi'i mengatakan fadrik ma la yudrak watruk ma la yudrak. Hei manusia, hei hamba Allah, fadrik ma la yudrak, maka carilah, gapailah, kejarlah ma la yudrak, apa-apa yang nggak boleh ditinggal. Jadi saya mau tanya, yang nggak boleh ditinggal ridho siapa? Jawab yang keempat, ridho siapa yang nggak boleh ditinggal? Ridho siapa yang wajib kita cari? Ridho siapa yang wajib kita cari? Ridho Allah. Maka fadrik ma la yutrak, carilah, gapailah apa-apa yang nggak boleh ditinggal, yaitu cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, kalau kita udah dapat ridho dari Allah, kira-kira hidup kita bahagia gak? Hidup kita senang gak? Hidup kita susah atau senang? Susah atau senang? Saya mau tanya, hadir sini mau hidup senang? Mau hidup bahagia? Mau bahagia dunia akhirat? Siap cari ridho Allah? Siap perjuangkan ridho Allah? Siap gapai ridho Allah? Takbir! Artinya apa saudara? Cari ridha Allah. Jangan pernah berhenti hidup kita. Mau dalam mencari ridha Allah itu dicaci maki orang ke, mau dijelek-jelekan orang ke, mau direndahkan orang, jangan peduli. Kalau ilmunya di Jakarta namanya masa bodoh. Apa namanya? Masa bodoh. Mau orang caci ke, mau orang mati ke, kalau di situ ada ridho Allah, maka gapailah, perjuangkanlah, carilah. Jangan nyari ridho manusia, jangan nyari pujian manusia. Karena sekarang saudara ada pergeseran kebutuhan pokok manusia. Dulu kebutuhan pokok manusia cuma sandang, pangan, papan, betul? Betul. Betul. Kalau sekarang tambah sandang, pangan, papan, perhatian. Betul apa betul? Betul apa betul? Mau makan, sebelum makan dipoto dulu buat diupload. Betul? Betul? Mau makan di videoin dulu. Come on guys, saya makan bakso mercon nih. Ada nggak yang begitu? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Saya mau tanya, emang di foto laparnya hilang? Tidak. Emang di videoin laparnya hilang? Enggak. Tapi orang sekarang sampai bela-belain biar dapat like, biar dapat subscriber, biar dapat pujian. Ini marot saudara, ini penyakit. Dan hati-hati, orang yang nyari-nyari kepopuleran, orang yang nyari-nyari pujian, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, dikatakan asyuhrah da'un la dawa'alahu, bahwa kepopuleran, mencari popularitas, mencari puja-puji manusia, itu adalah penyakit yang gak ada obatnya. Saya mau tanya, orang kalau lapar, kenyang, ada batasnya gak? Kita lagi lapar nih, buat makanan, sedap makan, satu suap, dua suap, satu piring, kenyang. Biasanya ngelihat makanan udah gak nafsu lagi, betul? Betul?
Tapi kalau makan itu ada limitnya. Syahwat biologis ada limitnya, saudara. Tapi kalau soal kepopuleran, mencari pujian manusia, itu nggak ada limitnya. Dia udah terkenal di tingkat komunitas, dia minta terkenal di tingkat regional. Udah terkenal di tingkat regional, dia minta terkenal di tingkat internasional. Udah di tingkat internasional terkenal, pengen terkenal dunia dan akhirat. Daun la dawa alahu, penyakit yang nggak ada obatnya. Makanya saat ini yang perlu kita tekankan, cari ridho Allah, sudah. Cari ridho Allah. Makanya Imam Ali Zainal Abidin pernah mengatakan bahwasanya Allah menutupi daripada rahasianya, daripada ridhonya, daripada amal. Kita nggak tahu, saudara. Makanya Nabi pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pernah ngeremehin daripada satu ma'ruf sekecil apapun. Bisa jadi kita ngambil satu sampah di jalan, kita buang ke tong sampah, itu merupakan satu ma'ruf, satu kebaikan yang mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita nyumbangkan harta kita untuk warga Palestina yang sedang terzalimi. Kita nggak tahu, saudara, mungkin karena keikhlasan kita menyumbangkan tersebut, ini yang diterima oleh Allah, ini yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka sekali lagi saya mau tanya, siap cari ridha Allah? Siap perjuangkan ridha Allah? Takbir! Tadi saat saya perjalanan kemari, saudara, saya diskusi dengan kawan-kawan saat perjalanan. Saya ngebayangin waktu Habib Idrus dakwah ke ini tempat di masa saat beliau hidup, saudara. Beliau berdakwah masuk, beliau kemana-mana tempat berdakwah. Apa yang beliau cari, saudara? Beliau menyeberangi lautan sekian jam. Mungkin kalau sekarang naik apa tadi itu Bahari ya, naik Bahari Express itu mungkin bisa 5-6 jam dengan kecepatan speedboat yang cukup tinggi. Mungkin saat Habib Idrus kemari bisa menempuh jarak sekian puluh jam dengan segala resikonya, saudara. Artinya ini nggak mudah. Ini bukan satu hal yang ringan. Pertanyaannya, kok mau Habib Idrus datang ke ini tempat, saudara? Apa yang mendorong beliau untuk mau ke tempat ini? Apa yang mendorong beliau untuk mau datang ke tempat ini, saudara? Apakah beliau ingin mendapatkan ketenaran? Apakah beliau ingin mendapatkan pundi-pundi uang? Apakah yang beliau cari adalah ridho manusia? Saya rasa nggak senaif itu, saudara. Yang beliau dorong untuk mau ke tempat ini, untuk mendidik orang-orang tua kita yang sudah berada di tempat bawian ini, saudara, tidak lain tidak bukan adalah karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas, saudara, beliau diholkan, beliau mendapatkan ketinggian magam di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifah daripada salah satu thariqah Syadziliyah. Beliau juga kemudian mendapatkan magam untuk bisa bertemu Nabi Allah Khidir dalam keadaan kapanpun juga, saudara. Kenapa? Karena di dalam benak beliau untuk mencari ridha Allah. Di dalam hati beliau hanya ingin menggapai ridha Allah. Di dalam kehidupan beliau yang menjadi tinggi, yang menjadi keagungan beliau adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, saudara? Kemarin dengan momentum perayaan Haul ini, mari kita introspeksi diri kita, saudara. Sudah sejauh mana keridhaan yang kita cari untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Sejauh ini apa yang sudah kita perjuangkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang sudah kita korbankan? Apakah kita sudah seperti Sahibul Hul Al-Habib Idrus bin Abi Bakar Al-Habsyi, mengorbankan waktunya sebulan 2 bulan berdakwah di Bawean untuk melakukan dakwahnya, untuk mengajak orang-orang di sini untuk semakin mencintai Allah dan Rasulnya, untuk semakin dekat dengan agamanya? Ini menjadi PR untuk kita semua. Mudah-mudahan hadiran kita mendapat keberkahan Sahibul Hul. Mudah-mudahan kita semakin giat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperjuangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya saudara, Imam Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma wal Lughat, di akhir khutbahnya, saudara, dalam muqaddimahnya, beliau mengatakan kitab Tahdzibul Asma wal Lughat ini menceritakan tentang profil-profil para perawi-perawi hadis, saudara. Nah, kenapa kok kemudian perawi-perawi hadis ini mesti diceritakan latar belakang profilnya, bagaimana kehidupannya, di mana lahirnya, kapan wafatnya, dijelaskan manaqibnya. Apa yang menjadi dorongan dan motivasi? Kenapa para ulama berlomba-lomba, saudara,
selain berbicara tentang disiplin ilmu mustalahil hadis, tapi di sana juga ada banyak pelajaran, saudara. Beliau mengatakan pertama, dengan mengetahui manaqib mereka, dengan mengetahui daripada sejarah hidup mereka, maka kita bisa fayakhudh fayata'addab bi adabihim. Kita bisa mengambil adab mereka, kita bisa mengambil akhlak mereka, yang kita bisa menimbang, saudara, sudah sejauh manakah kita? Apakah kita sudah mengikuti jejak langkah mereka sehingga sebagaimana mereka bisa sampai derajat magam yang mulia, mereka mendapatkan kedudukan agung di sisi Allah karena pemberi keagungan, pemberi kemuliaan, pemberi kewilayahan, zatnya baqi, zatnya kekal, saudara. Tapi kenapa kemudian kita sulit untuk mendapatkan magamul wilayah, kita sulit untuk mendapatkan magam ma'rifah? Kenapa? Karena kita sudah jauh daripada sirahnya mereka, kita sudah jauh daripada suluknya mereka, kita sudah jauh dari adab mereka. Maka hadirnya kita ke acara haul macam ini, saudara, kita dipendengarkan manaqib mereka, dipendengarkan bagaimana keagungan mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana belajar mereka, bagaimana daripada mengatur hidup mereka. Itu menjadi motivasi, dorongan buat kita untuk meniti jalan, untuk mendapatkan keagungan daripada apa yang mereka dapati, insya Allah. Berarti saya mau tanya, majelis haul seperti ini bagus atau tidak? Jawab yang kompak, majelis haul berkah atau tidak? Bagus atau tidak? Indah atau tidak? Alhamdulillah. Tapi saya mau tanya, kalau tahun depan kita ngadain hal lagi, setuju gak? Setuju gak? Kita buat yang lebih meriah lagi, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Alhamdulillah. Artinya apa, saudara? Hadirnya kita dalam acara manaqib itu biar tahu, oh kita ini masih jauh ya, ketinggian makam Habib Idrus dan para wali-wali yang lainnya. Itu menjadi motivasi buat kita untuk semakin mendedikasikan hidup kita cari ridha Allah, untuk meniti jalan yang pernah beliau titi, untuk kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Makanya saudara, Al-Imam Nawawi kemudian melanjutkan, selain daripada kita untuk mengetahui daripada jalan hidup mereka, Imam Nawawi mengatakan juga dengan kita mendengar manaqib para wali-wali Allah, kita mengenal Habib Idrus yang sudah masuk ke bawayan ini, yang mengajarkan orang-orang tua kita. Dengan kita mengenal sejarahnya, maka yunazzil manzilatah, dan kita bisa memposisikan para wali-wali Allah pada posisi, kita bisa mengagungkan mereka dengan posisi pengagungannya, saudara. Makanya Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk yunazzilin nas manazilahum, untuk memposisikan orang pada posisinya, untuk menempatkan satu keadaan sesuai kodratnya, saudara. Seperti keadaan kita saat ini. Ini majlis bukan sembarangan majlis, saudara. Majlis yang tadi dibacakan hul, dibacakan daripada tahlil, dibacakan maulid, dibacakan daripada lantunan-lantunan zikir. Ini merupakan majlis yang mulia, saudara. Sehingga kita mesti jaga adab ini, mesti jaga adab majlis ini, saudara. Dan jangan kotori majlis ini, jangan nodai majlis ini, karena majlis ini majlis yang mulia, majlis yang agung, sehingga kita bisa menempatkan posisi kita, saudara. Makanya saya ingin mengingatkan, saya melihat bahkan mencium di tempat ini tercium aroma rokok nih. Saya nggak ngomongin soal hukum, saudara, tapi saya ingin mengingatkan, Al-Habib Salim Syatiri pernah bercerita. Boleh saya ceritain? Boleh saya ceritain? Habib Salim Syatiri bercerita, ada salah satu seorang berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu orang ini merupakan sadah, keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia baca salawat, dia baca salam. Singkat cerita, ketika dia baca salawat, baca salam, nggak jauh dari tempat ini, saudara, ada seorang yang tertidur di depan raudhah. Ketika dia tidur, si pemuda yang tidur ini bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bermimpi, dalam mimpi itu melihat Nabi dalam keadaan yang bimbang. Nabi masuk ke hujrah, keluar ke raudhah. Masuk ke hujrah, keluar ke raudhah. Yang mimpi tadi nanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada apa gerangan? Kenapa kau berbulak-balik? Apa jawab Nabi, saudara? Nabi katakan, aku punya cucu lagi kunjungin saya. Dia baca sholawat, dia baca salam.
sholawatnya sampai, salamnya sampai, tapi saya mau jawab nggak bisa. Saya mau balas sholawatnya nggak bisa. Saya mau jawab sholawat salamnya nggak bisa. Kenapa? Karena di kantongnya ada kotak rokok. Akhirnya yang tidur tadi mimpi Nabi dia bangun, dia samperin Sayyid yang lagi ziarah. Ya Sayyid, saya tadi baru mimpi ketemu datukmu. Dalam mimpi sholawatmu sampai, salammu sampai, cuma datukmu mau jawab kau punya sholawat dan salam nggak bisa gara-gara ada kotak rokok. Bener, di kotaknya ada kotak rokok. Kemudian dia keluar, dia letakkan kotak rokoknya, dia balik lagi, dia berziarah sambil menangis, dia sholawat dan salam. Saya nggak bicara soal hukum saudara, tapi saya membicarakan dalam menjaga adab kita. Bayangin, itu kotak rokok belum dibakar rokoknya saudara, tapi sholawat jadi Nabi nggak balas, salam jadi Nabi nggak balas saudara. Artinya kita ini ngadain acara gini bukan untuk seremonial, enggak. Kita pengen dapat keberkahan sahibul hul. Kita pengen dapat tempat kampung kita ini didatangin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen tempat ini turun rahmat. Jangan sampai gara-gara keinginan pribadi kita nggak bisa menjaga adab kita di majelis ini. Akhirnya yang harusnya majelis ini didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis ini didatangi oleh sahibul hul, ruhnya ke tempat ini tertahan gara-gara asap rokok. Kira-kira untung apa rugi? Ini yang nggak jawab kayaknya perokok nih. Untung apa rugi? Untung apa rugi? Yang katanya kita ngadain haul pengen dapat rahmat, betul? Kita ngadain maulid pengen didatengin Rasulullah, betul? Betul? Terus gara-gara rokok nggak didatengin Nabi, kira-kira rugi gak? Rugi gak? Rugi gak? Jadi saya nggak mau bicara soal hukum. Masalah hukum banyak yang memiliki dalil saudara, tapi saya hanya bicara soal adab. Jaga tahan diri kita agar memuliakan majelis ini, insya Allah. Karena dalam kitab Tadhkirun Nas Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas saudara, beliau menceritakan salah satu wali min auliyaillah di rumahnya, tahu-tahu didatangi Nabi Muhammad SAW ya qadatan. Kemudian ini wali kaget sambil gembira. Kemudian ditanya, apa gerangannya Rasulullah SAW? Nabi bilang, saya mau datang ke rumah sebelah. Ini rumah sebelah lagi ada maulid, kata Nabi. Tapi saya nggak bisa datang ke sono. Gara-gara apa? Gara-gara ada asap rokok yang melambung. Artinya apa saudara? Jaga. Kira-kira ini ceramah kita emang sampai subuh? Sampai subuh gak? Sampai subuh gak? Sampai subuh, enak bener loh. Maksudnya ini lah nggak lama saudara, paling lama ke jam 12. Maksudnya tahan. Kira-kira siap nahan nggak? Siap lu bakar juga di bawah ntar. Sabar, tahan. Biar nanti majelis jadi berkah, haul ini tambah berkah, insya. Kira-kira siap lanjut? Siap lanjut? Takbir. Makanya kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdzib Al-Asma' wal Lughat, beliau mengatakan bahwasanya kita ketika baca manaqib seorang ulama, baca manaqib para wali Allah, itu tujuannya untuk kita bisa menempatkan wali dalam kedudukan yang tinggi, saudara. Karena dalam salah satu ayat, walaupun ayat ini diturunkan untuk konteks haji, tapi kemudian para ulama juga mengambil dalam konteks-konteks segala hal yang menunjukkan tentang Allah, saudara. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah bentuk ketakwaan hati. Artinya apa? Kalau kita hadir ke majelis-majelis seperti ini, kita datang dengan kita syukur menghadirkan wali-wali Allah yang sedang dihaulkan. Kita menghadirkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan maulidnya, maka itu adalah bentuk ketakwaan hati kita. Tapi kalau kemudian kita rendahkan majlis-majlis seperti ini, kita anggap ini majlis seperti biasa, saudara, itu tanda bahwa hati kita, ketakwaan hati kita ada problem, ada masalahnya, saudara. Makanya wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan daripada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis maulid, majlis-majlis haul, itu adalah fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah bentuk ketakwaan hati. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang bertakwa. Dengan hadirnya kita di majelis haul, haulnya daripada Al-Habib
Idrus bin Abi Bakar Al-Habsyi. Mudah-mudahan itu menambah daripada ketakwaan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makanya saudara, selain daripada itu, Imam Nawawi dalam muqaddimah menutup daripada muqaddimah kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat, beliau juga kemudian menekankan bahwasanya dengan kita mendengar managib para alim ulama, ini memperkuat semangat kita, memperkuat dorongan hati kita untuk bisa berjuang, untuk meniti jalan sebagaimana para wali Allah yang dihaulkan saudara. Saya jujur, ketika saya tadi membayangkan bagaimana dulu perjuangan Habib Idrus sampai ke tempat ini, bagaimana semangat dakwah beliau yang luar biasa, yang beliau datang mungkin tidak disambut, beliau datang mungkin tidak seperti daripada hal-hal yang seperti saat ini kita lihat saudara, tapi itu bentuk tanda keikhlasan beliau, itu bentuk tanda perjuangan beliau, itu tanda cinta beliau kepada umat. Dan ini mengajarkan motivasi buat kita saudara, untuk meningkatkan keikhlasan kita, meningkatkan semangat kita untuk melanjutkan perjuangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, kita nih kalau dengar kisah, dengar sejarah, itu menguatkan hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam Al-Qur'an, dikala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu, apa yang menjadi motif dasarnya saudara? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bihi fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dzikra lil mu'minin." Shadaqallahul 'azim. Dalam ayat ini tegas Allah sampaikan, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul." Allah katakan, "Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tatkala kami," kata Allah, "mengisahkan kisah-kisah Nabi terdahulu, dari kisah Nabi Adam alaihissalam sampai kisah Nabi Isa alaihissalam." Kenapa Allah ceritakan itu semua saudara? "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dalam rangka untuk mengokohkan jiwamu saudara. Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang paling kokoh jiwanya, yang paling tegar hatinya, yang paling sabar jiwanya. Kalau Nabi saja yang sudah kokoh jiwanya, yang sudah tegar hatinya, Allah Subhanahu wa taala perkuat lagi dengan mendengarkan cerita-cerita dari para sahabat, dari para nabi-nabi terdahulu. Maka kita yang imannya lemah, kita yang kita sering goncang dengan godaan syaitan, hati kita yang sering tidak tegar, kita yang sering kurang sabar, jauh lebih butuh untuk mendengar kisah-kisah saudara, untuk lebih butuh mengkaji sejarah-sejarah para nabi, sejarah-sejarah Rasulullah, sejarah-sejarah para wali. Untuk apa saudara? Untuk mengukuhkan jiwa kita. Kita ini orang yang sering lalai, kita ini sering terombang-ambing ketika lihat artis, totok demen sama artis saudara, lihat pemain bola, mahabbah cinta sama pemain bola. Banyak gak yang begitu? Banyak gak? Banyak gak? Sekarang saya mau tanya, yang menjadikan artis jadi orang yang diidolai banyak atau tidak? Menjadikan pemain bola jadi orang yang diidolai banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak saudara. Artinya apa? Gara-gara apa? Itu dia. Karena kita jarang nih ngedengar, jarang dengar kisah-kisah para wali, jarang ngedengar kisahnya Rasulullah SAW, jarang kita kaji kisah. Saudara, Allah saja menggunakan dimensi sejarah untuk menjadi bagian daripada Al-Quranul Karim, menjadi bagian daripada bentuk tarbiyah Allah kepada hamba-hambanya dengan menceritakan sejarah-sejarah. Tidak lain tidak bukan berarti sejarah, mempelajari sejarah, mengkaji sejarah merupakan salah satu metode konsep tarbiyah yang terbaik. Itulah sebabnya kenapa para alim ulama kita mengarang daripada kitab-kitab seperti Simtud Durral, Maulid At-Taibai, Syaraful Anam. Kemudian para ulama kita ngajak santrinya, ulamanya, daripada murid-muridnya untuk duduk diperdengarkan kisah tersebut. Dalam rangka apa?
untuk mengokohkan jiwa kita. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, belajar sejarah penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting, saudara. Jadi jangan menganggap remeh sejarah. Karena ketika kita baca sejarah, ternyata kita lihat perjuangan para nabi berat ya. Ternyata yang diterima ujian para nabi-nabi terdahulu itu nggak mudah, saudara. Perjuangan Rasulullah SAW itu nggak mudah. Bagaimana kita mendengar Nabi dalam peperangannya, Nabi sampai berdarah dia punya pipinya, sampai gigi copot, saudara. Bagaimana para sahabat saking beratnya daripada pelindung kepala Rasulullah ketika Rasulullah dalam salah satu perangnya, saudara, ditendang, dihantam oleh kafir Quraisy, sampai-sampai helm kepala Nabi itu masuk ke pipi Nabi, sampai para sahabat tatkala ingin mencabutnya, sampai gigi sahabat yang mencabut lempengan besi tersebut ikut copot, saudara. Nabi berdarah-darah, Nabi ikut mengangkat senjata perang, Nabi ikut berjuang. Makanya saya heran, saya aneh, saudara. Kok sekarang orang ada antipati ngomongin jihad, orang antipati ngomongin hizbah, antipati amar ma'ruf nahi munkar. Hei, andai kata jihad itu terlarang, jihad itu tidak benar, gak mungkin Rasulullah akan berjihad, saudara. Makanya hati-hati, jangan sampai kita antipati menyebut jihad, antipati menyebut khilafah, antipati untuk menyebut amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu semua dijalankan oleh Rasulullah SAW. Hati-hati, saudara. Al-Imam Al-Maududi dalam satu riwayat, ketika salah satu seorang ulama membaca bahwasanya Nabi itu suka makan labu, tahu-tahu orang di depannya ngomong, oh kalau saya nggak demen labu, otomatis dia ngomong begitu, saudara. Itu Syekh langsung mengatakan, taubat kau. Jika kau tidak taubat, maka kau akan sudah halal darahnya untuk dibunuh. Maksudnya apa? Hati-hati, saudara. Ya ta'adda ala Rasulillah, hati-hati menebar permusuhan terhadap apa-apa yang menjadi bagian dari syariat. Hati-hati, jangan dikit-dikit kaitan dengan jihad, kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian hal-hal tersebut dianggap katanya non NKRI, tidak sesuai dengan Pancasila. Hati-hati, jangan sampai kita termakan propaganda barat, propaganda kalangan-kalangan liberalis yang ingin memisahkan daripada urusan agama dengan urusan negara. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, saudara. Artinya apa? Ini menjadi PR bagi kita, bahwasanya sejarah yang diceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, sejarah-sejarah para nabi itu menekankan bagi kita untuk memperkuat hati kita, menguatkan sanubari kita untuk melanjutkan perjuangannya, lanjutkan perjuangan dakwah Nabi, lanjutkan hizbahnya Nabi, lanjutkan jihadnya Nabi yang merupakan tugasnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, saudara, peristiwa yang terjadi di Palestina itu mengingatkan kita bagaimana syariat jihad merupakan syariat yang gak boleh pernah dilupakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa, saudara? Wa'iddu lakum mastata'tum minal quwwah. Wa'iddu lakum mastata'tum minal quwwah. Wa'iddu lakum, hei orang-orang yang beriman, persiapkanlah bagi kalian mastata'tum, apa yang kalian mampu daripada kekuatan. Makanya Al-Imam dalam syarah Tahrir At-Tanwir kalau tidak salah disebutkan bahwasanya mempersiapkan kekuatan merupakan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh kemenangan. Palestina saat ini, hari ini, mereka telah membuktikan bahwasanya syariat jihad mempersiapkan untuk menjemput kemenangan Allah merupakan menjadi satu keniscayaan yang tidak boleh terlupakan, saudara. Makanya mudah-mudahan di Indonesia, walaupun negeri Indonesia bukan darul jihad, negeri Indonesia bukan darul harb, tetapi bukan berarti itu kebolehan kita untuk mendiskreditkan kata jihad. Itu bukan menjadi kebolehan kita untuk menafikan jihad, saudara. Tepat pada hari ini, tanggal 22 Oktober, mengingatkan kita resolusi jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad yang dilontarkan oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari merupakan satu resolusi fenomena yang menyebabkan Indonesia, alhamdulillah,
hari ini masih dalam kemerdekaannya. Alhamdulillah. Oh, resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari luar biasa, saudara. Saat itu para tokoh nasionalis sudah kebingungan. Tokoh nasionalis seperti Soekarno, mereka sudah kebingungan karena dapat informasi ada 6.000 pasukan akan datang oleh tentara sekutu Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Malabi yang akan mendarat di pelabuhan yang ada di Surabaya, saudara. Mereka bingung, tokoh nasionalis bingung, padahal mereka sudah memproklamasikan daripada kemerdekaan di bulan Agustus. Saat itu tokoh-tokoh nasionalis kebingungan bagaimana cara menghadang 6.000 pasukan yang datang dari sekutu Inggris yang di dalamnya juga ada dibonceng pasukan Nika Belanda yang sudah diusir pasca kemerdekaan Indonesia, saudara. Apa yang dilakukan tokoh nasionalis? Tidak lain tidak bukan dia mencari para alim ulama, saudara. Dia datang ke Tebu Ireng, dia menemui daripada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, dan saat itu sudah terjadi pertemuan dari cabang-cabang NU di berbagai daerah, melakukan bahthul masail, membuat daripada rancangan fatwa dan menetapkan fatwa satu, bahwasanya perjuangan menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam masafatul safar, masafatul qasar, itu jarak 83 km, wajib untuk angkat senjata, untuk gelorakan semangat jihad, untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, bahwasanya karena ini adalah perang, ini adalah jihad fisabilillah, maka siapa yang gugur dalam perang menjaga Indonesia, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Takbir. Allahu Akbar. Yang ketiga, mereka yang mengkhianati perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka mereka halal darahnya untuk dibunuh. Takbir. Ini 3 isi resolusi jihad yang dilontarkan oleh Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apakah berani orang-orang sekarang mengatakan Hadratus Syekh itu tidak nasionalis, sudah? Apakah berani mereka kemudian mengatakan Hadratus Syekh itu anti Pancasila? 3 resolusi jihad yang sebab resolusi jihad tersebut kemudian disiarkan ke semua pondok-pondok pesantren, diperdengarkan ke semua tokoh-tokoh yang ada di pondok-pondok pesantren, sehingga melucut semangat jihad para santri, melucut semangat jihad para ulama, sehingga saudara, apa yang terjadi di tanggal 10 November yang ada di Surabaya, saudara, yang terjadi begitu dramatika, bendera Belanda yang dikibarkan, bahu-membahu para pejuang, terutama tentara Hizbullah yang merupakan tentara yang pernah dididik di zaman Jepang, saudara. Mereka berlomba-lomba menjemput mati syahid untuk merobek bendera biru agar berkibar bendera merah putih. Itu semua karena resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari. Takbir. Berarti saya mau tanya, peran Hadratus Syekh dalam perjuangan Islam hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Hebat, saudara. Ini dahsyat. Resolusi jihad itu harus selalu kita gelorakan, saudara, hari ini. Resolusi jihad merupakan semangat juang yang luar biasa. Karena resolusi jihad tersebutlah Indonesia hari ini merdeka. Karena saat itu agresi yang muncul itu upaya untuk mengambil kembali kemerdekaan Indonesia. Tapi berkat ulama, berkat Hadratus Syekh, berkat perjuangan para alim ulama, sehingga alhamdulillah Indonesia masih merdeka. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, peran ulama terhadap bangsa Indonesia besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar. Malah zaman sekarang ulamanya dikriminalisasi. Saudara, ini bangsa punya utang sama ulama, betul? Betul? Ini bangsa punya utang sama agama Islam, betul? Betul? Harusnya ulama dijunjung tinggi, ulama harusnya dihormati. Tapi aneh dan ajaib, saudara, bukan ulama dijunjung tinggi, malah ulamanya ditangkep-tangkepin. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Ada yang nista agama dibiarin, ada ulama
yang ingin menegakkan keadilan melawan kezaliman ditangkepin. Saya mau tanya, ngawur gak? Harus yang ditangkap penista atau ulama? Penista atau ulama? Penista, saudara. Ini penista agama sumber problem, sumber masalah. Kok dipiara? Ulama yang ingin menegakkan keadilan, menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, justru dipenjarakan. Na'udzubillah min dalik. Makanya saudara, resolusi jihad yang ada pada tanggal 22 Oktober ini merupakan satu momentum bersejarah yang merupakan satu historikal yang wajib untuk kita lestarikan, saudara. Dan ini merupakan satu momentum yang sangat-sangat luar biasa, yang ini harus terus kita gelorakan dalam sanubari kita, karena perjuangan para alim ulama harus terus bergelora sehingga Indonesia akan menjadi negara yang berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, hadir sini siap lanjutkan perjuangan Hadratul Syekh? Siap perjuangkan resolusi jihad? Siap jaga semangat resolusi jihad? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Artinya saudara, dengan dijadikannya hari libur nasional, resolusi jihadnya Kiai Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari ini harusnya menjadi momentum bagi kita untuk betul-betul meresapi. Karena bagaimana Hadratul Syekh, saudara, perjuangannya untuk menjaga negeri ini dan menganggap agama Islam menjadi agama yang harus betul-betul diperjuangkan, saudara. Kiai Hasyim Asy'ari betul-betul menekankan dalam muktamar ke-16 di Purwokerto tanggal 26 sampai 29 Maret 1946. Beliau mengatakan tidak akan tercapai kemuliaan Islam dan kebangkitan syariatnya di dalam negeri-negeri yang terjajah. Perhatikan baik-baik kata-kata ini, sudah. Beliau mengatakan tidak akan tercapai kemuliaan Islam dan kebangkitan syariatnya di dalam negara-negara yang terjajah. Artinya apa? Di dalam ucapan Kiai Hasyim Asy'ari, di dalam muktamarnya, bagaimana menitik beratkan untuk memperjuangkan tegaknya syariat di Indonesia. Dan tegaknya syariat tidak akan sukses kalau negeri ini dijajah. Kalau negeri ini tidak berdaulat, negeri ini di bawah tekanan negara apapun, maka mustahil syariat bisa tegak, saudara. Ini perjuangan Kiai Haji Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Artinya apa? Di pundak kita ada tanggung jawab, saudara, untuk lanjutkan perjuangan Kiai Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, untuk perjuangkan tegaknya syariat di Indonesia dan melawan segala bentuk penjajahan di atas negeri Indonesia. Ya, tahun 45 kita sudah merdeka, saudara. Tapi jangan lupa, saat ini kita terjajah dalam dunia politik, saudara. Kita terjajah dalam dunia ekonomi. Kita terjajah dalam segala aspek, saudara. Kita belum betul-betul berdaulat. Ini tanggung jawab kita bersama, saudara. PR negeri ini banyak, PR bangsa ini banyak, dan PR ini bisa terselesaikan kalau umat Islamnya bersatu. Betul? Betul? Maka saya mau tanya, umat Islam siap bersatu? Siap berjuang? Takbir! Jadi jangan mau diadu domba, saudara. Jangan mau. Tugas kita berat. Allah sudah ingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Saudara, kata ikhwah itu jamak taksir. Ikhwah, mufradnya adalah akhun, saudara. Kata itu bisa dijamak dengan kata ikhwanun dengan alif wa nun, atau ikhwah dengan tak marbutah. Di dalam kata bahasa Arab, di dalam fiqhul lughah, ikhwah kalau dengan tak marbutah digunakan untuk saudara dengan ikatan tali darah.